Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Nurhayati, nomor NIM 2116082, akan mengerjakan tugas 3 tentang jaringan komputer, yaitu tentang TCP/IP model. Sebelum masuk ke penjelasan, di sini ada 2 gambar, di mana gambar pertama ini tentang CP/IP model dan ini tentang OSI model. Sebelumnya, kita di sini akan membahas tentang konsep pengaturan standar jaringan. Apa sih konsep pengaturan standar jaringan? Yaitu sebuah konsep untuk menyambungkan antara dua perangkat atau lebih agar bisa saling mengirim file atau bisa saling mengakses. Contohnya intinya seperti komunikasi antar dua perangkat atau lebih. Contohnya kalau ibaratkan manusia itu misal antara Budi dan Ani. Budi ini orang dari suku Sunda misal, dan Ani ini dari suku misalkan dari suku Papua atau Batak atau mana lah ya. Nah, kedua orang ini berbeda bahasa. Untuk menyambungkan dua komunikasi ini, kalau misalkan memakai bahasa daerah masing-masing, misalkan Ani memakai bahasa Sunda dan misalkan si Budi ini memakai bahasa Papua, tidak akan nyambung untuk membuat suatu komunikasi. Jadi dibuatlah sebuah standar bahasa di Indonesia itu, yaitu bahasanya bahasa Indonesia atau yang disebut dengan biasanya bahasa yang dipakai oleh orang-orang dari Jakarta ya. Jadi dibuatlah standar bahasa Indonesia yang sering digunakan oleh orang-orang, atau misalkan luar negeri, misalkan dua orang manusia yang berbeda negara, misalkan satunya dari negara Indonesia, satunya dari negara Jepang misalkan. Nah, untuk menyambungkan komunikasi antara dua orang ini harus adanya standar bahasa yang digunakan di dunia ini tuh bahasanya itu bahasa Inggris. Nah, untuk menghubungkan komunikasi antara dua negara ini yaitu dengan cara berbahasa Inggris. Sama halnya seperti kita ingin menghubungkan komunikasi antara perangkat komputer dengan komputer lain, baik itu klien dengan server misalkan. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara pengerjaan atau cara kerjanya sebuah standar jaringan atau susunan pengerjaan cara kerjanya sebuah pengaturan standar jaringan. Di sini ada TCP/IP model, di sini ada OSI model. Nah, berhubung sekarang yang sering dipakai ini yaitu TCP/IP model, jadi kita akan membahas ini. Yang pertama, kita membahas ada dua sudut ya, dari segi pengirim data dan penerima data. Pengirim data yang disebut dengan encapsulation itu susunannya, prosesnya dari atas terlebih dahulu, dari atas ke bawah. Dan pengirim yang disebut dengan the encapsulation atau penerima prosesnya dari bawah ke atas.
Di aplikasi ini, tempat pengumpulan data atau aplikasi-aplikasi data apa yang akan dikirim, misalkan seperti email, atau misalkan seperti HTTP, seperti DNS, ataupun yang lainnya. Nah, di transfer ini setelah semua data terkumpul yang akan dikirim, data masuk ke transport. Di sini akan terjadinya si data itu akan dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang disebut dengan segmen. Setelah dipotong-potong masuk ke network. Di sini akan diberikan berupa alamat yang berupa si data itu akan dikirim ke network dan akan diberikan alamat IP. Lalu akan masuk ke network access dan setelah di sini siap untuk dikirim ke penerima. Oke, lanjut aja kita masuk ke praktek atau penjelasannya. Di sini kita ada satu visi dan satunya web server dan web client. Di sini kita langsung klik saja web clientnya. Web client ini yang akan mengakses sebuah web ke web server. Kita klik web clientnya. Oh maaf, kita akan mengatur aplikasi yang akan dipakai yaitu berupa HTTP. Kita masuk ke edit filter. Nah, di sini berisi event-event yang akan kita tampilkan. Berhubung kita sekarang akan menampilkan HTTP saja, jadi kita akan mengedit ini dan akan men-checklist HTTP. Lalu kita masuk ke web client. Nah, di sini ceritanya kita itu akan mengakses website yang berada di web server ini. Dan kita akan melihat langkah-langkah apa yang terjadi di antara dua perangkat lunak ini. Kita akan mengakses alamat berupa www.oc.local. Nah, alamat ini yang dimiliki oleh web server yang ini. Nah, berhubung ini adalah sebuah simulasi, jadi kita lihat event yang terjadi di sini. Ini adalah proses pengiriman data. Yang pertama, si web client mengirimkan sebuah data ke web server. Nah, si web server ini menerima lalu akan membalikan kembali data yang telah diproses ke web client. Lalu di sini akan tampil
Dari hasil pengiriman data tersebut akan tampil sebuah website yang tadi kita linkkan. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilan dari alamat tersebut. Lalu kita lihat ada langkah apa saja atau ada bagaimana sih prosesnya dari mulai pengiriman sebuah data sampai diterima oleh server dan dikembalikan lagi oleh kepada web client. Di sini kita lihat ada 4 langkah untuk menghasilkan sebuah website, untuk menampilkan sebuah web yang tadi kita tuliskan. Untuk yang pertama, ini berada di web client. Di layar 7, ini adalah tempatnya aplikasi yang tadi kita kirim. Seperti tadi HTTP yang tadi kita akses, yang kita pilih tadi, ini adalah berupa HTTP. Lalu di CV ini berupa port yang digunakan. Yang digunakan oleh pengirim, portnya yaitu 1025, dan yang digunakan oleh penerima, portnya yaitu 80. Di layar ketiga, kita bisa lihat ada IP header, di mana setelah semuanya data terkumpul di sini dan dipotong-potong, maka masuk ke layar 3, di mana data itu diberikan sebuah IP atau alamat. Setelah data ini diberikan alamat atau penomoran masing-masing, IP yang mengirim dan IP yang menerima. Lalu di sini di layar kedua adalah sebuah MAC address dari web server tersebut. Jadi MAC address ini adalah perangkat yang paling dekat dengan sebuah perangkat yang mengirim data. Misalkan kalau di pinggir ininya ada router, yang ada MAC address-nya di sini adalah MAC address-nya router. Berhubung di sini langsung ke web server, jadi di sini tidak ada, jadi ini langsung ke MAC address-nya web server. Ini yang disebut dengan data link. Lanjut kita lihat ke, nah ini ada penjelasannya. Di layar pertama, layar ke-7, ini adalah berupa HTTP client mengirim HTTP ke server. Di layar keempat, ini adalah berupa segmen di mana data yang dipotong-potong ini berupa data nomor 1, ACK nomor 1, dan di sini di layar yang ketiga ini adalah alamat IP address pengirim dan penerima. Lalu di yang kedua, proses yang kedua atau event yang kedua, ini terdapat layer 1, di mana ini adalah letaknya di web client. Device mengirimkan pesan atau mempersiapkan tempat untuk data yang dikirim tadi. Dan yang event yang ketiga ini masih di web, ini berupa di sudut pandangnya web server. Ini inlayer dan ini outlier. Ini berupa seperti data yang dikirim, dan ini adalah data yang diterima. Nah,
Berhubung ini adalah data yang seperti yang tadi dijelaskan berupa data yang dikirim, jadi kita akan membahas tentang susunannya, yaitu kita dari aplikasi ke bawah. Dari atas ke bawah. Ini server mengirimkan HTTP ke klien mengirimkan data ke server berupa HTTP. Lalu di sini adalah pemecahan beberapa data yang diberi nomor data 1. Lalu ini adalah pemberian alamat, di mana di sini ada alamat pengirim dan di sini adalah alamat penerima. Lalu di sini adalah penyiapan data yang akan dikirim atau berupa data yang udah siap dikirim. Dan di sini berupa postpass internet untuk menyambungkan antara si klien dan server. Nah, di sini sudah masuk ke tahap penerima atau yang disebut dengan the encapsulation atau penerima, tahap dari penerima. Untuk selanjutnya, data yang tadi sudah dipotong-potong, mohon maaf, dari sini kan sudah berupa data yang dipotong-potong. Nah, di sini itu udah dirubah menjadi sebuah tulisan atau berupa angka biner. Dari berupa biner ini berubah kembali menjadi data di sini. Lalu dari data-data tadi akan diterima berupa di sini berupa network atau IP yang nanti akan dihapus. Lalu akan naik di sini berupa port pengirim dan penerima. Lalu di sini server mengirimkan kembali HTTP kepada klien. Lalu yang event yang keempat, di sini ada tampilan dari sudut in layer, di mana di sini ada layer 7. HTTP klien mengirimkan HTTP dari server untuk tampilkan web ke browser. Lalu di sini adalah seperti tadi, pemecahan data. Di sini adalah IP, pemberian IP dari data yang telah dipecah tadi atau segmen. Untuk kita menampilkan beberapa event, ini kan hanya event berupa HTTP. Bagaimana kalau misalkan kita ingin melihat beberapa event yang terjadi di sini selain HTTP? Kita bisa lihat, untuk menampilkannya kita pilih show all. Nah, di sini terjadi beberapa proses di mana kita akan bahas tentang satu persatu. Di sini DNS.
DNS ini adalah berupa domain yang tadi dituliskan. Oh, mohon maaf tadi ada yang kelewat. Sebentar. Nah, di sini yang tadi kita terangkan dari layar pertama, ini ada beberapa proses. Di mana di sini tempat sebuah data diterima yang akan disiapkan dikirim ke web server. Di sini adalah pemberian alamat IP address, di mana IP address dari pengirim adalah 192.168.1.1. Di sini adalah IP pengirim. Di sini adalah IP penerima. Lalu di sini terjadi pemecahan beberapa data, di mana data yang tadi kita sebutkan yaitu diberi nomor data 1. Dan ini berupa aplikasi yang tadi kita kirim yang bernama www.ocilokal. Nah, di sini di tahap ini seperti tadi yang saya jelaskan, di sini kan onboard PDU detail. Di sini adalah proses di mana sebuah data dikirim. Jika dikirim, kita akan masuk dari HTTP terlebih dahulu. Di sini kita menuliskan sebuah aplikasi berupa HTTP yang beralamat www.ocilokal. Dari sini, data yang telah ditulis atau dikumpulkan akan dipecah di TCP ini dan akan dipecah diberi nomor 1. Setelah dipecah, lalu akan masuk ke IP atau akan diberikan IP atau pengalamatan. Di sini pengalamatannya yaitu IP dari pengirim 192.168.1.1 dan ini adalah IP penerima. Setelah pemberian IP, semua data akan dikumpulkan di sini atau akan disiapkan di sini. Lalu masuk ke outbound PDU details. Di sini adalah proses di mana data itu masuk ke tahap penerimaan. Di sini kita akan bahas dari Ethernet. Setelah semuanya diproses, maka data akan dikumpulkan lalu masuk ke Ethernet ini dan masuk ke tahap IP yang tadi sudah dituju, yaitu ini. Lalu akan masuk ke pengumpulan data dan akan menampilkan sebuah website yang tadi sudah diakses. Untuk menampilkan beberapa event, kita akan menampilkan semua event yang terjadi di sini.
Di sini yang terjadi DNS. DNS atau Domain Name Server, yaitu untuk memetakan IP address ke dalam nama tertentu. Nah, di sini tadi kita ada beberapa layer, yaitu DNS, beberapa aplikasi DNS, lalu layer yang dipakai pengirim yaitu 1025, yang dipakai penerima yaitu 52, lalu pemberian IP address. Di sini prosesnya ini adalah nama DNS yang kita tuju berupa www.oc lokal yang dimiliki oleh web server ini. Lalu akan diberikan IP. Di sini masih banyak lagi, yang selanjutnya yaitu ARP, ARV, dan masih banyak lagi di sini berupa TCP, dan tadi yang kita bahas hanya HTTP. Mungkin cukup sekian dahulu penjelasan dari saya tentang TCP atau IP model. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih belajar. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.